Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Kamila Taufik. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18720500055. Nah, untuk memenuhi salah satu tugas UTS dengan mata kuliah Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri. Nah, di sini saya dalam video kali ini di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bu Eka. Langsung aja. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, langsung aja soal yang pertama. Jelaskan yang melatar belakangnya munculnya pemikiran ekonomi pendidikan. Ekonomi itu sendiri pada kelahiran ekonomi bersama itu lahirnya buku Adam Smith yang berjudul Wealth of Nation pada tahun 1776. Nah, akhirnya pandangan dan pemikiran ekonomi pasca buku Wealth of Nation yang dimana pandangan dan pikiran tersebut itu tidak selalu sama dan menjawab realitas ekonomi. Dan ada perbedaan tersebut yang menimbulkan kontroversi. Ada juga beberapa sumber-sumber penyebab terjadinya kontroversi dalam teori ekonomi adalah dengan adanya kesulitan untuk merumuskan hipotesis yang tepat, perilaku ekonomi yang tidak mudah dikontrol, dan kadar nilai yang ikut memasuki pembahasan ekonomi. Nah, selain itu, yang melatar belakangi munculnya pemikiran ekonomi juga ada beberapa tokoh-tokoh pemikir ekonomi, yang dimana ada Adam Smith yang dikenal dengan bukunya yang berjudul Wealth of Nation pada tahun 1776. Lalu tokoh pemikir ekonomi yang kedua itu ada David Ricardo, Alfred Marshall, John Maynard Keynes, dan selain ada tokoh-tokoh pemikir ekonomi, ada juga pemikiran-pemikiran ekonomi. Yang dimana itu yang pertama itu pemikiran ekonomi Yunani kuno pada tahun 400 tahun sebelum Masehi. Lalu pemikiran yang kedua itu pemikiran ekonomi Yunani kuno Plato pada tahun 427 hingga 347 Masehi. Lalu yang ketiga itu pemikiran ekonomi Yunani kuno Aristoteles dan Xenophon. Lalu selanjutnya ada pemikiran skolastik yang pada abad ke-13. Dan pemikiran yang kelima itu pemikiran skolastik yang dimana itu dikemukakan oleh Albertus Magnus dan juga Thomas Aquinas. Lalu pemikiran yang keenam itu pemikiran aliran merkantilisme. Nah, dalam aliran merkantilisme itu ada beberapa tokoh yang dimana tuh ada juga Thomas More pada tahun 1571 hingga 1641. Lalu ada juga Jean Baptiste Colbert pada tahun 1619 hingga 1683. Soal nomor 2. Jelaskan mengapa pendidikan dikatakan sebagai investasi jangka panjang pada sumber daya manusia. Pendidikan itu sendiri merupakan yang sangat penting bagi manusia karena alasan yang tersebut itu karena investasi dalam bidang pendidikan ini tidak semata-mata untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi saja, tetapi pada investasi bidang pendidikan bisa kita lihat lebih luas lagi, yaitu dengan bisa membantu perkembangan ekonomi. Dengan perkembangan ekonomi akan tercapai apabila sumber daya manusianya itu sendiri memiliki etika, moral, rasa tanggung jawab, rasa keadilan, dan juga kejujuran. Nah, serta sumber daya manusia juga dapat menyadari hak dan kewajiban yang kesemuanya itu merupakan indikator hasil pendidikan yang baik. Nah, selain itu, pendidikan juga sebagai alat pemersatu bangsa yang saat ini sedang diancam perpecahan melalui fungsi-fungsi pendidikan, yang dimana ada fungsi sosial kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan
Nah, dengan itu sendiri, maka negeri ini tuh dapat disatukan kembali oleh adanya pendidikan. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan itu sendiri dapat terlihat bahwa pendidikan itu sangat penting untuk perkembangan ekonomi dan integrasi bangsa. Nah, singkatnya saja, pendidikan itu sangat penting untuk dijadikan sebagai investasi jangka panjang dan harus menjadi pilihan utama bagi sumber daya manusia agar menjadi sumber daya manusia yang baik untuk kedepannya yang berguna bagi bangsa dan juga negara. Pertanyaan yang ketiga, pendapat Anda mengenai pasar tenaga kerja terdidik di Indonesia? Menurut saya, pendidikan ini menjadi sumber terpenting bagi suatu negara agar dapat terciptanya generasi yang berkualitas. Nah, oleh karena itu, kualitas sumber daya manusianya juga itu sendiri harus didukung dengan kualitas pendidikan yang berasal dari perguruan tinggi yang baik. Nah, kalau kita membahas tentang sumber daya manusia yang berkualitas, pastinya itu akan menjadi lulusan yang siap bersaing dalam pasar tenaga kerja. Nah, saat ini potret kualitas perguruan tinggi di Indonesia ini masih belum menunjukkan kualitas yang merata. Bahkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia itu masih dipandang sebagai lulusan yang tidak siap pakai karena kemampuan karena banyak sekali sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini kurangnya kemampuan dalam berbahasa Inggris yang rendah. Nah, dengan kemampuan yang kerjasama rendah dan juga inovasi dan kreativitas yang rendah ini, di mana tuh semua itu akan berujung pada daya saing lulusan yang rendah. Nah, peningkatan kualitas sumber daya manusia ini akan terjadi apabila adanya dukungan dan juga kontribusi dari perguruan tinggi tersebut, serta didukung oleh pemerintah dan juga industri. Nah, jadi ada tiga kunci yang harus dilakukan dalam sinergi semua pihak, yaitu deregulasi, infrastruktur, dan juga elemen sumber daya manusia. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.